Istri memanggil suami dengan bahasa tidak pantas. Misalnya istilah kalau bahasa Jawa jambal, mertua istilahnya. Menyerahkan dari kecil dirawat hingga besar, dipasarkan ke kita. Terus karena permasalahan sepele. Jadi poin-poinnya tetap Nggih. tata krama ya Mas ya. Nggih, karena hati tidak ada urusannya untung dan rugi. Iya, betul. Tapi pikiran dan perasaan hubungannya adalah untung dan rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Iwan Gunawan dan Mas Arifin Soleh. Hari ini saya mau berbincang sama Mas Arifin Soleh. Masalah ini ada satu teman kita, Mas. Nggih, nggih. Ya, teman kita atau kalau bahasanya ada request lah. Nggih, nggih. Ada request. Jadi ada yang ingin saya sharingkan atau tanyakanlah sama jenengan. Kalian rokokan mboten ono. Oh, nggih silakan. Tenang mawon. boleh. Jadi untuk hari ini gitu saya mau bertanya lah, ini ya ada request juga dari teman saya masalah bab pernikahan, Mas. Nggih. Kalau dalam hal-hal agam kan sangat sakral kan begitu. Sangat sakral masalah pernikahan itu kan. Jadi kalau untuk zaman-zaman sekarang kesakralan itu kok kayaknya gimana gitulah. Intinya kurang ya apa? Kurang apa namanya, Mas? Kalau zaman-zaman sekarang itu kayak sangat disepelekan lah intinya kan kayak gitu. Bahasanya ya. Jadi saya nggak bisa ngomong bahasa-bahasa yang lebih, cuman seperti itulah. Intinya seperti itu. Jadi menurut sampean itu gimana, Mas? Masalah pernikahan itu kan banyak, kadang-kadang kita jangankan yang muda-muda lah kan, kayak kita yang sudah berumah tangga yang sekian tahun, puluhan tahun juga kadang-kadang ada. Ini kan penting juga lah, khususnya untuk kita sendiri lah, minimal untuk kita sendiri lah kan gitu. Jadi dalam mengarungi rumah tangga itu kan kadang-kadang kita sama istri, kadang-kadang dengan celetuan kita itu kadang-kadang bisa juga menimbulkan hal-hal yang sing ya apa ya ini bahasa kurang enak. Kailo. Buka ilok itu. Ya Bapak menurut sampean. Ya hanya ngerespon pertanyaan respon dari pertanyaan teman sampean. Kalau kita ngomongin hukum pernikahan, misalnya hukum secara agama Islam, kan sudah dijelaskan oleh poro kiai, poro gus-gus yang kita dherekaken kan. Iya. Berarti kan saya kan tidak membahas pernikahan versi agama Islam. Ya, intinya secara kemanusiaan, secara manusia lah Mas itu. Memang pernikahan itu bukan hanya sekedar sakral, Mas. Tapi pernikahan itu kalau dalam perspektif kesadaran kemanusiaan, itu adalah proses penyatuan istilahnya itu. Nah, kan di situ. Proses menyatunya dari dua yang menjadi satu. Kalau dalam bahasa yang sudah kita bahas itu apa, Mas? Yang penyatuan itu. Pikiran namanya kosat apa itu ya? Anandamaya Kosa. Saya lupa itu. Kan sama di situ juga lah intinya kan kayak gitu. Oke. Jadi kalau dalam perspektif kesadaran manusia, pernikahan adalah ketika menyatunya, kalau bahasa sederhana, perempuan dan laki-laki itu menjadi melebur istilahnya. Melebur menjadi satu. Dan hanya tinggal satu. Makanya yang sering terjadi dalam pernikahan. Ndak kurang para romo kiai, para gus-gus iku ndhawuhi hukum pernikahan, tata krama pernikahan secara ilmu fikih, secara tata krama kan sudah dijelaskan. Tapi kan poin di sini emang pernikahan sebenarnya adalah peleburan dari dua menjadi satu. Dan seharusnya ketika kita sudah mau istilahnya menikah, dan kita sebenarnya harus berkomitmen pada diri kita sendiri, dan mau menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita, bahkan kita menyatu menuju satu tujuan,
satu tujuan, tidak boleh dua tujuan. Kalau dalam istilah sudah menyatu atau dalam kategori menikah, sepantasnya disitulah ada poin yang harus dilakukan oleh dua pasangan yang sudah menikah tadi. Iya. Di mana posisi istri, di mana posisi suami, haruslah menjadi satu kesatuan. Bukan menang kalah, kan, tapi banyak yang terjadi kan. Padahal hukum agama sudah menjelaskan tata krama istri kepada suami, tata krama suami kepada istri secara hukum syariat agama Islam misalnya. Terus Kan sangat jelas. iya, terus menurut jenengan ada berapa? 2 poin itu. Poin-poin yang harus dimengerti, harus dipahami itu apa aja, Mas? Itu dalam bahasa poin-poin tadi, Mas. Oke. Kalau kita sudah berbicara masalah menikah, berarti kita sudah berani, sudah tahu tugasnya masing-masing. Yang bisa megang dunia adalah istri kita, perempuan. Laki-laki adalah tugasnya mengambil. Iya. Jadi poin di sini harus dipahami. Jadi kan dalam kehidupan sekarang kan fakta yang terjadi karena yang istri bekerja, yang suami bekerja. Apa akibatnya? Anak terlantar, anak dititipkan. Akhirnya anak dititipkan kakek neneknya atau ke baby sister. Iya. Kalau dalam bahasa itu ya gailok juga ya. Mungkin, kayak gitu. nah di sinilah dalam bahasa gailok kan di situ sebenarnya peran tidak bisa seorang baby sister kakek nenek menggantikan peran seorang ibu, tidak bisa, Mas. Ini adalah poin-poin yang melampaui kesakralan sebenarnya di situ. Sangat penting lah intinya di situ. Bahkan dalam dunia modern sekarang antara suami istri itu kalau ngomong kan saya enaknya sendiri. Nah, itu loh yang paling penting Nggih. itu, yang ingin Nggih. ditanyakan apa, yang ingin yang disampaikan teman saya juga kan di situ. Nggih. Ada hal-hal yang kayak gitulah. Kita ngomong sama istri aja kan kadang seenaknya Nggih. kan gitu. Istri ngomong nang suami itu ya Seenaknya, seenaknya. nggih. Itu loh Nggih. yang harus kita luruskan lah kalau Nggih. bahasanya. Nah, kembali lagi ke kesadaran manusia, kemanusiaan. Nah, pengaruh dari makanya kenapa pernikahan hanya terjadi seminggu akhirnya Nah, cerai, iya. 3 bulan cerai, 1 tahun cerai. Kenapa? Ini loh poin dasar yang harus dipahami. Antara posisi suami, posisi istri, ini yang menang-menangan istilahnya. Nah, iya. Padahal itu kalau dalam ajaran agama Islam itu para romo yai, para gusti sudah mewanti-wanti istilahnya dalam bab ilmu nikah itu jelas. Bahkan tangan seorang suami itu, ya, tangan suami ibaratnya itu adalah apa itu hajar aswad istilahnya. Mencium tangan suami dengan keridhaan, dengan sukarela itu dalam ilmu syariat agama itu disejajarkan dengan hajar aswad. Terus bisa sampai jelaskan ini secara kemanusiaannya, Mas. Nggih. Masalah itu tadi, Mas. Cuma saya tidak membahas masalah itu kan Iya, itu iya. tugas dari para romo-romo yai, para gus-gus. Kalau saya kan hanya menjelaskan dari sudut pandang kesadaran manusia. Apa makna dari hajar aswad tangan suami? Ketika sudah berani menikah atau memutuskan untuk menikah, berarti ada kepercayaan di sini. Ada tanggung jawab kepercayaan di sini. Yang bertugas mencari nafkah adalah seorang suami. Dan tugas istri adalah mendoakan, mengawal, dan sebagai penguat yang dilakukan pekerjaan suami. Dan makna dari hajar aswad di sini adalah bayangkan sebuah contoh sederhana. Ketika saya istilahnya bertengkar dengan istri saya mau kerja, semangat nggak? Oh ya jelas gak lah. Males yang ada. Kan di situ. Nah, karena di sini kesadaran itu harus diketapkan. Makanya kesadaran itu, makanya sebelum menikah yang harus kita pahami adalah apa menikah itu. Terus menurut jenengan, Mas, ya sudah dibahas dari tadi ya, banyak zaman sekarang itu para istri kan kerja lah, ya. Nggih. Terus menurut jenengan kalau apa namanya, kalau bahasanya itu, apakah salah juga kalau istri itu membantu bekerja kan gitu?
saya tidak mengatakan salah benar, Mas. Tapi kadang-kala itu situasional, situasi dan kondisi yang menyebabkan semua itu. Tapi poinnya di sini adalah, loh, nggak masalah ketika sudah berumah tangga atau statusnya suami istri, boleh sih yang istri bekerja boleh. Tapi mendapat ridho nggak? Nah, ini kan poin Dari juga. suaminya. Ini kan mendapat poin ridho juga. nggak? Iya, iya. Poinnya kan di situ. Iya. Lu nggak masalah. Karena apa? Situasional yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari itu Banyak lah. beraneka ragam. Iya. Yang kita hadapi, yang masalah yang kita hadapi itu bermacam-macam. Jadi kita menyikapi itu harus dengan apa namanya? Kalau bijaksana lah intinya ya. Nggih. Paling nggak poin di sini adalah jangan lupa dalam pernikahan hati harus berperan. Jangan hanya pikiran. Yang hilang dari pernikahan zaman sekarang adalah hati, Mas. Jadi gini ya Mas, poin-poinnya yang ingin saya tanyakan juga, yang ingin saya sharingkan juga kan gini ya Mas. Kadang-kadang kita kan melangsungkan ke pernikahan itu kan atas nama, kalau zaman sekarang atas nama cinta lah, kan gitu lah, kan atas nama cinta. Tapi tanpa mengenal ilmunya dulu gitu loh. Jadi menurut sampean itu gimana Mas cara menyikapinya Mas? Dan fakta yang terjadi di zaman sekarang memang seperti itu. Faktanya seperti itu gitu loh. Padahal kalau benar-benar cinta yang beneran, kan mestinya nggak ada perceraian. Nah, di situlah. Masa poin-poinnya di situlah. Di awal kan saya ngomong pernikahan adalah peleburan dari dua menjadi satu. Iya. Loh, kok bisa pisah lagi? Berarti kan nggak melebur. Iya. Kan di situ. Iya. Nah, poinnya tugas kita, terutama yang kita sudah menikah, minimal secara pribadi, syukur-syukur bisa menginspirasi. Iya, itu yang paling penting. Yang perlu kita unggah atau kita inspirasikan adalah jangan lupa di dalam pernikahan itu bukan hanya membutuhkan pikiran dan perasaan, tapi hati, Mas. Bagaimana peran dari hati ini adalah menyangkut rezeki, menyangkut poinnya. ketentraman keluarga. Ya. Apapun kecerdasan pikiran sampean, secerdas apapun pikiran sampean, perasaan sampean tidak bisa melakukan etika dengan baik atau sopan santun. Sopan santun hanya bisa dilakukan dengan hati, Mas. Sopan santun tidak bisa dilakukan dengan etika pikiran dan etika perasaan. Terus dalam hal ini kan harus kita omongkan dulu Mas. Omongkan juga lah, bukan omongkan juga kan. Jadi dalam pernikahan itu kan kalau kita sama-sama itulah tadi egois dari bahasa gampangnya, sama-sama kadang-kadang kita ngelantur ngomong sama istri sama yang enggak atau gimana, itu berdampak juga dalam hal rezeki atau yang lain lah intinya. Menurut jenengan itu pasti bagaimana? Mas, pasti. Bahkan luar biasanya budaya Jawa itu, Mas. Jawa ini Nusantara, bukan suku Jawa loh. Ketika saya ngomongin Jawa adalah Nusantara ini atau kemanusiaan, kesadaran kemanusiaan. Masa sering saya mendengar dari para sepuh, para pini sepuh, ojo gegeran, istilahnya kan gitu. Nek gegeran, garai ngedono rezeki. Ya tadi yang saya katakan, ketika sampean mau habis bertengkar dengan istri sampean, ketika saya mau bekerja, semangat enggak? Kan gitu. Nah, pengaruh di sini, Mas. Pernikahan bukan hanya modal materi, modal cinta, tapi hati yang harus ada. Yang akhir-akhir ini atau zaman modern sekarang ini, hati ini yang hilang. Atau bahasa lainnya, hati ini adalah sopan santun antara istri dengan suami atau suami dengan istri. Oh, berarti kalau ini yang hilang. Ya, maaf ya, Mas. Berarti kalau begitu kan kita harus membutuhkan ilmu dulu, Mas. Nggih. Itu kan yang bisa mengantar kita ke apa namanya? Ke sopan santun, ke jenjang itu kan harus punya ilmu dulu lah. Kan gitu. Nah, makanya tugas sebagai orang tua sebelum kita harus memberikan istilahnya itu gambaran atau contoh dalam kehidupan khususnya kepada anak-anak kita bagaimana berkeluarga yang baik.
nggak mungkin dalam keluarga itu nggak ada permasalahan, nggak mungkin Mas. Iya, iya. Pasti ada 1-2 permasalahan atau banyak permasalahan. Makanya yang saya sampaikan ini adalah harus kita praktekkan untuk diri kita sendiri. Iya, iya. Kalau kita berhasil, insya Allah menginspirasi istilahnya gitu. Iya. Tapi nomor satu, kalau kita mau jujur di zaman sekarang, di zaman pernikahan modern sekarang, antara suami dan istri sudah tidak ada sopan santun istilahnya. Ya, ini adalah PR yang harus kita Benahi lah ini. benahi. Iya. Loh, para alim ulama sudah menjelaskan bab itu, tapi praktek. Kenapa kok itu tidak berlaku dalam kehidupan rumah tangga modern seperti ini? Iya, iya. Karena kita sebagai orang tua gagal memberikan contoh. Apa poinnya? Bahwa istilahnya pengantin-pengantin baru atau pernikahan-pernikahan zaman sekarang membutuhkan tauladan, membutuhkan percontohan. Iya. Bagaimana pernikahan yang baik itu dalam hal praktek Iya, istilahnya. dalam hal praktek. Ya, cuman ini kan ada pembahasan yang lebih itu lagi ya Mas. Iya. Kayak kebudayaan aja ya. Iya. Kita ngambil contoh aja seperti pengantin baru, orang menikah. Kita pakaian aja loh sudah berganti kan itu Mas Iya. intinya. Lah, Iya. menurut jenengan itu cara menyikapinya bagaimana Mas yang kayak gitu itu. Jadi kan minimal lah kita sebagai orang Jawa kan itu kan orang Jawa walaupun gak apa-apa lah pakai budaya apa aja. Tapi yang paling penting kan hati kita akan tetap gitu loh maksudnya. Jadi menurut Enggak jenengan apa-apa. itu- Dalam pernikahan modern seperti ini kita pakai kostum misalnya kan pakai busana Eropa, busana Jepang, busana Korea, enggak apa-apa, enggak masalah, atau budaya kita sendiri enggak masalah. Pakaiannya berubah enggak masalah, ngikuti perkembangan zaman. Tapi sopan santun, etika lah. etika tata krama istilah dalam bahasa Jawa tetap enggak boleh hilang. Bagaimana etika atau tata krama istri kepada suami, suami kepada istri. Ini sangat berpengaruh dalam menjalani kehidupan pernikahan. Kan banyak cerita kan Mas. Iya, iya. Suami istri bekerja keras, Iya. penghasilnya besar, kenapa terlilit utang? Ini loh, loh Mas. poinnya. Ini loh poin. Kalau mau jujur, mau ditelisik, remeh loh Mas. Istri memanggil suami dengan bahasa tidak pantas. Misalnya kalau bahasa Jawa jambal. Iya. Misalnya kan gitu. Saenake dhewe. Saenake dhewe. Misalnya dengan nama sapaan. Bukan diposisikan. Lu katanya tangannya seperti Hajar Aswad, tapi kenapa manggilnya seenak sendiri? Ini sangat berpengaruh. Ini masalah sepele Mas. Iya. Aslinya tapi besar loh. Akibatnya lah ini kalau ngomong Iya, akibat sangat besar. Bahkan kalau dalam ajaran agama Islam, bagaimana Rasulullah itu memuliakan istri-istrinya. Bagaimana istri-istrinya itu memuliakan Rasulullah. Ini sebenarnya kalau kita sudah beragama Islam sebenarnya mudah mencontoh. Tidak ada sebuah riwayat istri-istri Rasulullah itu memanggil Rasulullah dengan bahasa nama yang itu jambal. Tidak ada. Iya, iya. Bahkan Rasulullah ketika memanggil istri-istrinya dengan tidak ada bahasa dengan tanpa penghormatan. Iya, iya. Terus ini Mas, ada sedikit juga ya. Oke. Sedikit ini ya menyangkut ke masalah perceraian juga Mas ya. Kan kadang-kadang kita sama istri kan ya dibilang bercanda ya bercanda. Kan kadang-kadang kan nggak terkontrol lah dalam bercandaan kita kadang-kadang terucap wis tak balik ae nang omah bojo napa wong tua nih kan bahasanya. Itu menurut jenengan kalau saya kan secara agama kan kurang gitu. Ya mengertilah sedikit-sedikit kan. Nah, menurut secara kemanusiaan itu bagaimana Mas? Apakah udah masuk perceraian atau tidak itu loh Mas? Nggih. Ini kan penting ya, penting juga. Kalau ranah agama saya nderekaken romo-romo mawon, Nggih. romo-romo yai lah. nderekaken fatwa-fatwanipun para romo yai, para gus-gus. Nggih. Nah, tapi saya kan tidak membicarakan masalah syariat hukum agama, Iya. masalah tadi saya pulangkan ke rumahmu. Silakan gitu. Karena emosi, karena permasalahan. Saya tidak membicarakan masalah hukum agamanya. Karena Iya. sudah ada yang
yang pantas berfatwa di sini. Iya. Cuma saya ngomongin hanya kesadaran manusia. Iya. Tidak pantas, Mas. Seorang suami yang sudah dipercaya mertua istilahnya, menyerahkan dari kecil, dirawat hingga besar, dipasarkan ke kita, terus karena permasalahan sepele, kecil, terus enak sendiri kita pulang ke rumah walaupun itu orang tua. sekedar bercanda, Mas ya. Nggak bisa. Itu pasti mempengaruhi, istilahnya mempengaruhi. Saya nggak ngomongin jauh-jauh, mental berpengaruh. Iya, cocok. Kalau mental berpengaruh, bagaimana tidak mempunyai rezeki? Akhirnya semua ya kena. Dari perkara ini loh, Mas. Makanya dalam pernikahan itu tidak cukup hanya modal pikiran, modal perasaan, tapi hati, Mas. Karena yang bisa menuntun kita beretika atau bertata krama hanya hati. Pikiran dan perasaan tidak pernah mengawal kita kepada tata krama. Tapi pikiran dan perasaan hanya bisa menggambarkan atau menyelaraskan keadaan di luar diri kita. Tapi untuk diri kita sendiri hanya hati, Mas. Jadi poin-poinnya tetap tata krama ya, Mas ya. Karena hati tidak ada urusannya untung dan rugi. Iya, betul. Tapi pikiran dan perasaan hubungannya adalah untung dan rugi. Kan di situ. Iya, oke. Ya kemungkinan mudah-mudahan lah teman kita menyaksikan juga yang request tadi bisa sedikit memahami lah intinya. Bahkan poin penting adalah sekolahan terbaik adalah keluarga kita. Iya. Sekolah terbaik adalah lingkungan keluarga kita. Dan sebelum pondok pesantren, sebelum sekolah-sekolah yang ada di luar diri jadi kita. Poinnya juga kayak orang tua juga itu sangat berpengaruh juga, Mas, di situ ya. Yang paling penting kan di situ. Apalagi kalau kita sudah berumah tangga tapi masih intinya tinggal bareng sama orang tua, kan itu kan perlu apa namanya? Perlu memahami juga lah intinya kan di situ. Dan poin-poinnya pernikahan adalah peleburan dari dua menjadi satu. Jadi tidak pantas ada menang kalah di situ. Kalau melebur kan nggak butuh menang kalah kan gitu. Iya. Oke. Makanya untuk pernikahan zaman sekarang modern, satu yang dibutuhkan adalah tauladan yang baik. Dan itu ada tugas-tugas kita untuk memberikan tauladan yang baik kepada generasi yang akan datang. Jadi intinya di situlah. Jadi mudah-mudahan bincang-bincang kali ini bermanfaat juga ya bagi mudah-mudahan kita khususnya kita sendiri dan umumnya untuk generasi muda kita yang soalnya pembahasan ini kan ya request juga, saya juga belum dan saya hanya bisa merespon seperti itu. Iya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Masalahnya kok nanti di kategori agama sudah ada yang pantas berfatwa, yang lebih memahami di situ lah. Jadi untuk perbincangan kali ini apa namanya, request tadi udah dibahas sama Mas Arifin. Saya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa apa namanya, berguna juga lah untuk kita khususnya dan untuk teman-teman kita juga. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi, Mas Arifin ya. Jadi kurang lebihnya kalau sebagai ini mohon maaf juga kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.